A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Miss Diah yang telah memberi kami kesempatan guna menyelesaikan tugas tengah semester tahun 2022. Adapun kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Raihan Natasha, dan rekan saya, Ayu Muyasarah Hisbi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi di Dusun Bangun Trejo, yang akan dijelaskan pada poin geografis, potensi desa, serta kendala pembangunan desa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ayu Muyasarah Hisbi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Raihan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografis Dusun Bangun Rejo secara global. Dusun Bangun Rejo terletak di Desa Mardikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, dengan jumlah penduduk 2.340 jiwa dan mayoritas beragama Islam. Pendidikan rata-rata masyarakat setempat yaitu lulusan SLTA. Adapun tempo dulu masyarakat setempat yaitu berpendidikan lulusan SD. Adapun yang lulusan perguruan tinggi hanya beberapa saja. Dan sumber penghasilan mereka berasal dari pertanian dan perkebunan. Profesi rata-rata setempat yaitu buruh atau petani. Ada juga beberapa yang berprofesi sebagai TNI ataupun PNS. Selanjutnya yakni tentang potensi desa di daerah Bangun Rejo. Yang pertama, di desa tersebut terdapat banyak lahan yang bisa dibangun atau diberdayakan. Contoh, semisal dibuat kebun buah, apotek obat herbal, tempat wisata, wisata edukasi, ataupun industri. Ketika kita melaksanakan observasi ke daerah tersebut, banyak kita jumpai lahan-lahan yang masih serabutan, dalam artian belum ditanamin apapun. Adapun ada beberapa yang sudah ditanamin buah-buahan seperti buah salak dan buah durian, namun menurut narasumber, perkembangan buah-buah tersebut tidak dapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maksudnya biaya yang mereka keluarkan untuk untuk mengelola kebun tersebut tidak sesuai dengan penjualan harga buah tersebut. Dan menurut kami melihat potensi dan lingkungan alam yang seperti itu, daerah tersebut cocok untuk dibuat wisata edukasi, dalam artian bisa dibuat seperti wisata kebun apel misalnya seperti yang ada di Malang, ataupun tempat-tempat wisata, karena di daerah tersebut banyak terdapat tempat-tempat yang bisa dijadikan objek wisata. Dan ada juga yang beberapa lahan yang cocok untuk dibuat apotek obat herbal. Untuk apotek obat herbal tersebut dapat diproduksi sendiri sehingga mereka dapat menghasilkan produk obat herbal dan dapat dipasarkan ke luar ataupun ke kota lainnya. Namun menurut narasumber, daerah tersebut minim akan sumber daya manusia ataupun masyarakatnya tidak mampu untuk melaksanakan seperti itu. Dalam artian sebenarnya masyarakat ingin membuat hal-hal seperti itu, tapi tidak ada seseorang yang mampu menggerakkan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, perangkat setempat daerah tersebut tidak memiliki keinginan ataupun tidak mendorong masyarakatnya untuk berbuat seperti itu. Yang kedua yakni warga memiliki minat dan keinginan tinggi untuk mampu merubah ekonomi menjadi lebih baik dan sejahtera. Sebenarnya warga-warga daerah tersebut bukan dikatakan seperti warga yang malas, namun di sini mereka hanya kekurangan ide ataupun modal, karena tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada yang mengajak dari pihak atas. Yang ketiga yakni memiliki banyak potensi alam seperti batu, air, pasir, dan tempat wisata. Daerah tersebut memiliki banyak sekali potensi, namun kembali ke poin-poin penting tersebut, yaitu tidak ada fasilitator yang menggerakkan dan perangkat desa yang kurang mengajak masyarakat desa tersebut. Selanjutnya yakni tentang kendala pembangunan potensi desa. Ada 5 di sini. Yang pertama yakni kurangnya responsif dan dorongan dari perangkat desa. Menurut narasumber yang kami tanya, perangkat desa di daerah tersebut
sedikit atau jarang sekali mengajak masyarakat untuk melakukan suatu pembangunan. Justru yang memiliki jiwa-jiwa seperti itu adalah mantan dari perangkat desa atau mantan dari pemimpin desa tersebut. Yang kedua yakni SDM yang rendah menyebabkan keterbatasan aksi serta ide-ide karena tidak mampu mengelola dan terbatas modal. Yang ketiga yakni adanya keputusan sepihak dari pihak perangkat desa dalam memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut masyarakat. Di sini yang dimaksud yaitu seperti halnya seperti halnya adanya pabrik pengelolaan aspal yang ada di daerah tersebut. Tanah yang mereka tempati itu merupakan sebenarnya adalah tanah milik masyarakat, namun perangkat desa tersebut mengkonfirmasi pihak pemilik pabrik tanpa melakukan rundingan dengan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat hanya menjadi penonton dan hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh perangkat desa. Padahal sebenarnya mereka memiliki rasa kurang setuju namun tidak bisa mengutarakan dan ataupun tidak mampu untuk mengutarakan kepada perangkat desa. Mereka memilih untuk diam. Selanjutnya yakni keterbatasan ide karena pendidikan yang rendah. Terus yang terakhir, aparat desa tidak memberikan pelatihan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Ketika kami menanyai apa saja pelatihan yang sudah diberikan oleh perangkat desa kepada masyarakat, mereka menjawab selama ini mereka belum pernah untuk global mengikuti suatu pelatihan. Hanya ada beberapa perwakilan yang pernah dikirimkan oleh perangkat desa untuk mengikuti pelatihan dari pihak pemerintah. Namun dari perangkat desanya sendiri tidak pernah untuk mengadakan suatu pelatihan yang dikhususkan untuk masyarakat tersebut. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Raihan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Adapun poin selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, di desa ini ada organisasi desa. Di antaranya yaitu ada Karang Taruna, ada kesenian, di mana kesenian di sini mencakup jatilan atau jaranan dan baduy. Kemudian ada komunitas jamu gendong, di mana jamu-jamu di sini diproduksi sendiri dari hasil alam yang mereka tanam. Kemudian ada remaja masjid dan ada kelompok wanita tani. Nah, mohon maaf di sini ada sedikit keliru. Sebenarnya di sini kelompok wanita tani. Untuk kelompok wanita ini, untuk KWT ini masih menjadi sebuah rancangan, tetapi belum bergerak. Nah, poin selanjutnya yaitu tindakan masyarakat. Adapun diantaranya yang pertama, mewakilkan beberapa masyarakat untuk mengikuti pelatihan edukasi tentang pertanian. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, karena kurangnya perhatian dari aparat atau perangkat desa, sehingga masyarakat memikirkan cara sendiri bagaimana memakmurkan kelompok mereka, sehingga mereka mengirimkan atau mewakilkan beberapa dari masyarakat setempat untuk mempelajari ilmu yang nantinya ilmu tersebut akan diaplikasikan di desa mereka guna menunjang kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Kemudian poin kedua yaitu belum bisa menerima masuknya investor. Mengapa demikian? Karena masyarakat tersebut masih khawatir akan jika nanti investor masuk atau secara tidak langsung dari keaslian alam mereka itu akan terganggu, sehingga mereka juga memikirkan efek samping dari jika mereka menerima investor yang masuk ke daerah mereka. Kemudian ada kas wisata yang dikelola oleh masyarakat langsung, bukan perangkat desa. Nah, untuk kas desa tersebut itu dikelola oleh masyarakat setempat, yang bergerak masyarakat setempat. Jadi semua permasalahan ataupun kecukupan, kekurangan itu dipenuhi oleh masyarakat setempat tanpa ada campur tangan aparat desa. Berikut ada dokumentasi hasil observasi kita kemarin. Nah, untuk dokumentasi yang pertama,
ya slide terakhir. Nah, yang di dokumentasi pertama itu bersama Pak Slamet selaku narasumber yang kita wawancarai di Desa Dusun Bangun Rejo. Nah, yang kedua itu dokumentasi bendungan. Sebenarnya di sini bendungan di sini bukan dijadikan sebagai wisata pada dasarnya. Nah, karena di daerah ini termasuk rawan bencana, maka masyarakat setempat itu membuat bendungan untuk mengantisipasi banjir, dan air-air dari bendungan ini juga dialirkan ke rumah masyarakat serta di kebun-kebun masyarakat setempat. Tetapi karena memiliki seperti menarik jika kita masukkan wisata ke sini, yang nantinya duitnya juga kita jadikan untuk kas desa, sehingga ini dijadikan juga sebagai tempat wisata. Tetapi pada dasarnya ini hanya sebuah bendungan sebagai perantara untuk pengaliran air ke rumah-rumah warga dan kebun. Nah, yang ketiga itu ada dokumentasi pabrik pengelolaan aspal. Nah, di sini itu pabriknya itu bukan milik masyarakat setempat, tapi milik orang luar, dan mereka hanya membayar tempat. Tapi yang bekerja di situ bukan masyarakat setempat. Bahkan narasumber kita mengatakan bahwa setiap lahan-lahan di sini banyak yang dimiliki oleh orang luar dibanding masyarakat setempat. Bahkan masyarakat setempat itu dijadikan buruh di kampung mereka sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya ada dokumentasi tanaman cabai. Seperti yang telah kita jelaskan pada poin di atas, bahwa desa ini memiliki tanah yang subur, bahkan cuaca yang mendukung. Tidak heran jika banyak tanaman-tanaman yang bisa ditanam di sini, seperti tanaman cabai. Ini ada tanaman tomat juga. Nah, ini pada dokumentasi yang terakhir ada dusun yang pertama kali kita masuk ke Bangun Rejo. Nah, untuk masuk ke desa itu pertamanya kita akan menemui tulisan begini. Hanya ini yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.